Itulah kehidupan manusia kalau berteman dengan orang yang hanya berharap dunia. Tidak ada yang menolongnya. Ketika dibangkrutkan oleh negara, disita semua aset yang telah diambilnya, berubah jadi bangkrut seketika, disitulah Allah memainkan peranan untuk memiskinkan dan tidak ditolong Allah, karena dia tidak pernah menolong atau tidak memperhatikan rakyatnya. Seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin, lalu kemudian dia menutup pintunya dari hajat, kebutuhan, keperluan kaum muslimin yang membutuhkannya, kalau sudah begitu sikapnya, illa aghlaqallahu ta'ala abwaabas sama, maka Allah juga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang dosa-dosa besar seputar kepemimpinan. Di pertemuan kita yang lalu, salah satu dosa besar adalah pemimpin yang menipu rakyatnya. Dia menjadi pemimpin hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau partainya saja, dan rakyat tertipu dengan semua janji-janji di dalam kampanye sebelum menjadi pemimpin. Jadi ketika pemimpin menipu rakyat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya menyebutkan banyak dalil bahwa mereka diharamkan masuk ke dalam surga. Haram masuk ke dalam surga pemimpin yang bermental penipu, dan tidak boleh jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak dibolehkan. Inilah yang kadang-kadang terabaikan hari ini, rasa takut ini pada jiwa pemimpin. Kita sambung dosa berikutnya, yaitu jurul imam Abil Amir li ra'iyatihi wa ihtijabuhu an qada' hawaijihim al-muhimmah muttarrina ilayha bi nafsihi. Dosa berikutnya pemimpin adalah mereka yang ketika memimpin, mereka menelantarkan orang miskin dan menolak membuka pintu kepada orang-orang yang membutuhkan mereka, atau melaporkan hajat mereka kepada sang pemimpin. Ini berbicara tentang kondisi
atau dosa pemimpin berikutnya adalah ketika dia telah diberi amanah oleh Allah menjadi seorang pemimpin di satu tempat, baik dalam level lokal atau nasional, lalu kemudian dia tidak memperhatikan kehidupan orang miskin, tidak memperhatikan kehidupan orang fakir, bahkan menutup pintu istananya dari laporan-laporan dan keluhan-keluhan orang-orang yang membutuhkan perhatian dari pemimpin. Dan inilah yang menjadi dosa yang mereka tanggung sampai datangnya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah maka Allah, menjadi pemimpin ini banyak dosanya, tapi selalu didamba-dambakan oleh orang-orang yang tidak takut kepada dosa. Dulu berlomba-lomba orang untuk menolak menjadi pemimpin, hari ini berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Sudah tahu dirinya koruptor, sudah pernah mencuri, masih mencalonkan diri. Ketika diborgol, baru air mata menetes. Ada juga rakyat yang bodoh, kadang-kadang hal-hal begitu tidak dijadikan sebagai sandaran bahawa tidak selayaknya orang mukmin jatuh ke dalam lubang 2 kali, kata Rasulullah. Tapi berulang-ulang hal yang sama. Di dunia kadang-kadang disusahkan oleh Allah, apalagi di akhirat. Akhirat itu hari kesusahan. Kalau di dunia dibuat tidak bisa nyaman dengan hukuman-hukuman dunia, apalagi di akhirat. Dan taubatnya seorang pemimpin itu susah, bukan tidak diterima, tapi susah karena berhadapan dengan manusia. Bagaimana dia mau mengembalikan harta dari uang atau pembendaraan negara yang telah diambilnya, atau dari uang rakyat yang telah ditipunya. Jadi karena semua yang berhubungan dengan rakyat, Allah tidak maafkan kecuali dikembalikan. Taubatnya seorang pencuri mengembalikan harta. Kalau urusan dengan Allah lebih mudah. Makanya banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang bagaimana Allah melaknat, murka kepada pemimpin yang tidak memperhatikan kehidupan rakyat yang Allah beri takdir dengan kemiskinan. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man walla syai'an min amri muslimin, barang siapa yang diberi jabatan oleh Allah untuk memerintah sekelompok kaum muslimin, lam yanzurillah fi hajatihi, tapi selama dia memimpin, dia tidak memperhatikan hajatnya kaum muslimin itu. Dia tidak perhatikan hajatnya kaum muslimin itu. Dia tidak peduli. Yang penting mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, bagaimana nanti mempersiapkan semua kehidupan yang dianggap indah setelah pensiunnya. Dia tidak perhatikan. Apa saja urusan orang tidak dia perhatikan. Apa yang terjadi? Hatta yanzura fi hawaijihi, maka Allah tidak akan melihat hajatnya, atau Allah juga tidak akan memenuhi hajat si pemimpin itu sampai dia kembali melihat rakyatnya. Ini hadis pertama yang menyatakan bahwa Allah murka. Allah akan biarkan orang-orang yang hidup seperti ini, atau pemimpin yang membiarkan rakyatnya yang miskin, dengan dibuat oleh Allah hidupnya akan mendapatkan kesusahan di dunia,
dan Allah tidak akan lepaskan hajatnya. Ketika dia butuh pertolongan, tidak ada yang menolongnya. Semua sahabat-sahabat yang dulu mungkin ketika dia memimpin memuji-mujinya, bahkan dalam tanda kutip ada yang menjilat-jilatnya. Ketika dia jatuh, sahabatnya pergi, tinggallah dia sendiri. Itulah kehidupan manusia kalau berteman dengan orang yang hanya berharap dunia. Tidak ada yang menolongnya. Ketika dibangkrutkan oleh negara, disita semua aset yang telah diambilnya, berubah jadi bangkrut seketika, disitulah Allah memainkan peranan untuk memiskinkan dan tidak ditolong Allah, karena dia tidak pernah menolong atau tidak memperhatikan rakyatnya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dari Umar, dari Amr bin Marrah al-Juhaini al-Qari li Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi ada seorang sahabat, yaitu Amr bin Marrah, itu menasihati Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pemimpin di Bani Umayyah setelah lewat masa Khulafa ar-Rasyidin. Beliau menasihati dengan mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, man wallahu Allah syai'an min umuril muslimin, barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memerintah sekelompok kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, lalu kemudian dia menolak untuk mengurusi keperluan mereka, bahkan kebutuhan, kemiskinan mereka dia tolak, dia tutup pintunya. Ihtajab, dia buat penghalang antara dia dan orang miskin dari rakyatnya. Jadi hijab, jadi dia buat hijab antara dia dengan rakyatnya. Artinya istana tidak terbuka, tidak boleh laporan disampaikan, atau apapun kejadian, dia tetap hanya duduk manis di kerajaannya dan tidak mau turun untuk memperhatikan kehidupan rakyatnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, pemimpin yang seperti itu ihtajaballah duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti, pemimpin yang model begini, Allah akan menahan diri atau membuat hijab antara Allah dengan dirinya. Allah tidak akan urus hajatnya, keperluannya dan kemiskinannya di hari kiamat. Jadi tidak ada pertolongan dari Allah. Sebagaimana dia membuat hijab antara dia dengan rakyat, maka Allah pun membuat hijab antara dirinya dengan pemimpin. Sedangkan hari kiamat, hari yang kita tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Hari yang anak dan istri tidak bermanfaat dalam memberi pertolongan di saat kita berdiri di padang mahsyar. Hari yang sahabat-sahabat tidak lagi bisa menyapa kita. Dan hari itu satu-satunya yang kita mohon hanya pertolongan Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menahan dirinya untuk menolong hamba yang pernah jadi pemimpin, lalu Allah akan buat dia menderita di hari kiamat. Setelah dinasihati itu, faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaidil muslimin. Hadis ini menyebutkan Muawiyah bertambah-tambah rasa takut kepada Allah, dan dia menjadi pemimpin yang sangat memperhatikan kehidupan kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, ma min imamin yaghlaq babahu duna zawil hajah wal khallah wal miskina illa aghlaqa Allah ta'ala abwab as-sama' duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Seorang pemimpin
yang memimpin kaum muslimin, lalu kemudian dia menutup pintunya dari hajat, kebutuhan, keperluan kaum muslimin yang membutuhkannya, kalau sudah begitu sikapnya, illa aghlaqallah ta'ala abwaabas sama, maka Allah juga akan menutup pintu langit untuknya, untuk kebutuhannya, untuk hajatnya. Allah tutup pintu langit. Artinya Allah tidak turunkan rahmatnya. Namun tentu menjadi pertanyaan, kalau tadi kita dengarkan pemimpin yang tidak memikirkan kemiskinan rakyat, maka dimiskinkan Allah. Tapi hari ini kenyataannya pemimpin yang semakin merajalela memiskinkan rakyat. Kenapa bisa hidup dengan gelimang harta? Makin dua periode makin menjadi-jadi. Kenapa bisa hidup dengan segala keindahan dan kemewahan di dunia? Perlu disadari, jawab kata Allah, salah satu konsep Allah mengazab suatu kaum atau seseorang, yaitu dengan mengulur-ngulur waktu. Jadi disebut dengan istidraj. Jadi Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah kalau sudah benci kepada seseorang, maka Allah akan nastadrijuhum, Allah akan istidrajkan dia dalam keadaan dia tidak merasa bahwa itu istidraj. Istidraj adalah mengulur waktu yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang maksiat. Jadi makin jahat makin kaya, makin banyak maksiat makin besar rumahnya, makin zalim makin bertambah periode pimpinannya. Jadi diulur oleh Allah, teruskanlah. Ketika tiba waktunya, Allah tidak beri kesempatan dia berfikir tentang taubatnya, lalu Allah matikan dia dalam keadaan belum bertaubat dengan gelimang harta yang dia ambil dari rakyatnya. Padahal harta adalah hisab yang melebihi hisab yang lain. Bukankah Rasulullah mengatakan la tazulu qadama 'abdin, tidak akan berpindah dua kaki seorang hamba dari hadapan Allah di hari kiamat sampai ditanya kemana umurnya dia bawa, lalu kemana tubuhnya dia gunakan. Pertanyaan yang terakhir, dua yang terakhir, ditanya tentang harta. Kemana harta? Dari mana dan kemana? Harta ditanya dua kali. Begitu susahnya berhadapan dengan harta. 1.000 rupiah kita ambil punya rakyat dengan kezaliman, 1.000 rupiah, maka tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan ini berlaku bukan hanya pemimpin yang besar-besar, artinya yang kecil-kecil pun, Pak Camat, Pak Kecil, Kepala Lorong, kalau berani menipu orang-orang yang di bawah pimpinannya. Dalam lorong itu dia katakan ada begini, ada uang pembangunan tapi sudah digunakan, padahal dia yang makan, dia yang gunakan. Maka berhadapan dengan Allah, harta itu berat. Makanya orang hari ini kadang-kadang sudah hilang rasa takut mempergunakan harta. Padahal dia tahu harta yang dia kumpulkan setelah mencapai 50 M, lalu kemudian dia mati meninggalkan hartanya, atau hartanya hilang meninggalkan dia. Dan jawab maka Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang yang akan mencalonkan diri jadi pemimpin, kalaupun harus mencalonkan diri, berniatlah untuk memperbaiki umat, berniatlah untuk menjadi pemimpin yang disayangi orang miskin, yang ketika kita mundur, seluruh mata orang-orang fuqara wal masakin akan berurai mengingat kebaikan kita. Berusahalah jadi pemimpin ketika kita meninggal, kalimat innalillah yang keluar dari rakyat bukan kalimat basa-basi. Jadi bukan hanya stiker. Hari ini diumumkan di grup-grup WA, telah meninggal mantan wali kota, telah meninggal mantan gubernur, telah meninggal. Semua innalillah. Tapi innalillahnya sambil kem. Ditulis di grup innalillah, dalam hati bergema. Nyancok. Lihat sekarang engkau berhadapan dengan Allah. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang begitu. Berusahalah untuk ketika diumumkan meninggalnya kita sebagai orang yang pernah memimpin,
Ketika itu lantunan doa muncul dari mulut-mulut rakyat. Masya Allah, ketika dia memimpin agama ini begitu bagus, ketika dia memimpin sungguh orang-orang miskin tertolong, ketika dia memimpin semuanya berjalan dengan baik, agama ditegakkan, semua orang memuji-mujinya. Lalu keluarlah kalimat Allahumma ighfir lahu dari sanubari yang paling dalam. Apa kata Rasulullah? Jangankan pemimpin, tiga orang tetangga memuji kebaikan kita tulus ikhlas, diampunkan dosa. Tiga orang tetangga yang hidup bersama kita mengakui kebaikan kita selama menjadi tetangganya, maka itu menjadi saksi. Antum syuhada fil ard, kata Rasulullah. Engkaulah saksi-saksi di dunia sebelum saksi di akhirat. Orang disalatkan oleh 40 orang dalam satu hadis. Lalu hadis yang lain menyebutkan 100 orang disalatkan. Lalu dengan diiringi dengan doa memohon ampun kepada orang yang disalatkan. Ikhlas, keluar dari sanubari yang paling dalam. Mengatakan bahawa ini pemimpin yang baik, inilah raja kami yang telah memelihara kami, maka diampunkan semua dosa. Makanya derajat paling tinggi di surga salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kan 7 orang yang dikabarkan Rasulullah mendapat payung di hari tidak ada payung kecuali payung Allah. Nomor 1 yaitu al-imamul adil, nomor 1 langsung. Jadi paling puncak yaitu imam atau pemimpin yang tidak zalim. Adil itu artinya tidak fasik. Adil itu adil bahasa agama, tidak melakukan maksiat, tidak menzalimi rakyat, tidak memakan harta rakyat. Semua pembangunan dia lakukan sesuai dengan porsinya. Ada hak jalan dia bangun jalan, ada hak buat ini dia bangun, dia terima apa adanya. Maka jawab kata Allah, begitulah nasib seorang pemimpin, tergantung bagaimana dia bersikap ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai sandaran seluruh kaum muslimin, selalu kalau cerita pemimpin, ceritanya adalah cerita Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah jangan ditanya. Rasulullah telah menurunkan sikap terbaik dari bekas atau mantan seorang ahli maksiat. Umar memimpin dengan sangat adil, rasa takut kepada Allah memenuhi hatinya. Pada suatu waktu dalam sejarah disebutkan Madinah mengalami musim kering, paceklik yang lama. Melihat rakyat dalam keadaan tidak ada apa-apa setiap hari, Umar mengeluarkan hartanya, lalu menyuruh pembantu-pembantunya untuk membeli binatang-binatang ternak yang bisa disembelih. Jadi Umar mengeluarkan hartanya, bukan harta Baitul Mal. Dia keluarkan hartanya, dia suruh pada pembantunya beli. Hari ini beli 10 unta, hari ini beli sembelih, bagikan kepada rakyat miskin yang sudah tidak makan. Bagi. Itu kata Umar kepada pembantunya. Nah, pada suatu hari pembantunya teringat untuk menyisakan atau memisahkan kepada Umar daging yang disukainya. Umar itu paling suka punuk unta, bahagian punuk dan hati unta. Lalu pembantunya memisahkan setelah dimasak, lalu kemudian dihidangkanlah kepada Amirul Mukminin, waktu itu presidennya Umar bin Khattab, punuk dan hati unta. Lalu Umar ketika membuka hidangan, dia bertanya, apa ini? Kata pembantunya, wahai Umar, inilah punuk unta dan hati unta yang paling engkau sukai ya Umar. Kata Umar, benar, tetapi hari ini aku tidak akan memakannya. Aku tidak akan memakan daging ini di saat kalian menyisakan tulang untuk rakyatku. Aku makan daging, tapi mereka makan tulang dari daging ini. Ambil ini, bagi. Ambil saja untuk roti dan minyak samin. Samin itu minyak pencelup untuk celup-celup roti. Jadi dia cuma minta roti dan minyak samin. Lalu dia makan roti dan minyak samin. Selama musim paceklik dia tidak mau makan apa yang dia sembelih untuk rakyatnya. Dia suruh semua makan rakyat. Begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab kepada Allah, ini contoh pemimpin yang khawatir hidupnya di dunia akan menjadi penghalang untuk masuk surga. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, walaupun tidaklah sehebat Umar dalam bersikap, Umar mengutus salah satu gubernur atau wali kota ke daerah Himas.
Al-Hims, itu di kota Kufah, yang diutus sahabat yang bernama Sa'id bin Amir. Dan Sa'id bin Amir ini setelah memerintah beberapa tahun di masa kepemimpinan Umar, lalu datanglah beberapa rakyat dari Al-Hims menuju ke Madinah dan melaporkan kemiskinan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar kepada penduduk Sa'id, perwakilan penduduk Hims, Umar mengatakan, baik, sekarang tulis di kotamu berapa orang miskin, biar bisa dibantu dengan Baitul Mal yang ada di Madinah. Berapa orang miskin, tulis semuanya, tulis. Ditulis. Setelah dilihat senarai atau list orang-orang miskin, di situ ternyata ada nama Sa'id bin Amir. Umar tanya, ini Sa'id yang mana? Ini Sa'id Amir yang mana ini? Kata Umar. Rakyat dari Hims mengatakan, ini gubernur kami, wahai Umar. Inilah bupati kami. Ya, ini bupati kami. Kata Umar, Masya Allah, kenapa engkau masukkan ke dalam list orang miskin? Kata penduduk, mereka pun sama, dia pun sama seperti kami. Ya, dia tidak memakan apapun kecuali apa yang kami makan. Beliau sama miskinnya dengan kami. Lalu Umar menangis, mengeluarkan air mata, dan kata Umar, sekarang pulanglah, bawalah sesuatu dari Baitul Mal, dan ini 1000 dinar, berikanlah kepada Sa'id untuk memenuhi dan supaya untuk memenuhi hidupnya dan dia supaya bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai pemimpin. Bawa pulang 1000 dinar, kasihlah kepada Sa'id. Nah, berlanjut cerita, dibawa pulanglah 1000 dinar yang rakyat sudah dapat, lalu 1000 dinar diberikan kepada bupati ini. Ketika Sa'id membuka bungkusan itu, dilihatnya uang 1000 dinar. Langsung dia berteriak dalam keadaan menangis. Lalu dia berkata, wahai istriku, telah datang musibah untuk kita. Istrinya berkata, ada apa wahai suamiku? Apakah Amirul Mukminin Umar meninggal dunia? Katanya tidak, tapi lebih dahsyat daripada itu. Apa? Kita telah diberikan dunia oleh Umar, ya. Kita telah diberikan dinar oleh Umar, dan aku tidak mau dunia menyelimutiku. Wahai istriku, tolonglah aku, tolong pisahkan 1000 dinar ini menjadi beberapa bungkusan, bagilah kembali kepada fakir miskin. Tidak 1 dinar pun dia makan sampai mati bupati miskin. Hari ini bupati mati di dalam kekayaannya, rakyat mati dalam kemiskinannya. Maka tunggulah janji Allah kepada para pemimpin yang hari ini juga tidak sadar dalam kepemimpinannya. Jemaah belakang Allah, inilah dosa besar ketika melantarkan rakyat yang miskin. Mudah-mudahan jadi renungan bagi yang menyiapkan diri untuk menjadi para pemimpin di 2024 ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.